Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita hening sejenak untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakim. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah ditinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya sebelumnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Dalam dunia politik, tidak ada ikatan persekutuan yang bertahan lama. Setiap saat, koalisi dapat dibuat dan dibubarkan, bahkan diingkari. Pihak-pihak yang berseberangan pun bisa bertemu karena kepentingan yang menyatukan, yaitu kepentingan untuk berkuasa. Tetapi kuasa kerajaan Allah dan kuasa Beelzebul adalah dua hal yang berlawanan. Kepentingannya tak pernah dapat bertemu dan berdamai satu sama lain. Kuasa yang menyelamatkan dan memberi damai sejahtera tak mungkin dapat berjalan seiring dengan kuasa yang merusak dan membinasakan. Karya Kristus menunjukkan kuasa Allah yang mengalahkan setan dan kuasa penyakit yang diakibatkannya. Kehadiran kuasa Allah adalah kehadiran kerajaannya. Kuasa Allah jelas tak dapat berkompromi dengan setan, sementara iblis tidak mungkin terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Maka berlakulah prinsip peperangan dalam hal ini. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang percaya.
sebelum kita dimerdekakan oleh Kristus, kita sesungguhnya adalah hamba dari dosa dan kuasa setan. Setan dan Kristus memiliki kuasa yang saling bertentangan. Kuasa setan membelenggu, sementara kuasa Kristus membebaskan. Oleh sebab itu, salah besar ketika sebagian orang berpikir bahwa Yesus memakai kuasa Beelzebul untuk mengusir setan dari orang-orang yang kerasukan. Yesus menegaskan bahwa kedatangannya yang mengusir setan dengan kuasa Allah adalah tanda telah datangnya kerajaan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan, dalam Injil Lukas yang kita dengar pada hari ini, Yesus juga memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan rohani seseorang yang diumpamakan sebagai rumah yang kosong setelah dibersihkan dari kuasa gelap yang menghuni rumah itu sebelumnya. Akan tetapi, karena rumah tersebut dibiarkan begitu saja tanpa diisi apa-apa, maka setan yang sebelumnya telah diusir pergi kemudian datang kembali, bahkan mengajak 7 setan lainnya. Dapat dibayangkan bagaimana keadaan rumah itu tatkala setan-setan tersebut kembali. Oleh sebab itu, jangan sekali-kali kita membiarkan kehidupan rohani kita kosong, hampa, tanpa adanya hubungan dengan Tuhan, Sang Pemilik hidup kita. Dalam hal ini, orang percaya perlu waspada dan selalu hati-hati, karena kehidupan rohani yang kosong akan menjadi sasaran empuk bagi si jahat untuk kembali dan mengobrak-abrik lagi kehidupan yang kosong itu. Dan bukan tidak mungkin kita akan kalah saat roh jahat yang diusir pergi kembali lagi dengan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat lagi. Karena itu, tetaplah bersama Kristus. Penuhilah kehidupan kita hari demi hari dengan perenungan firman Tuhan dan persekutuan yang erat dengannya melalui doa. Inilah yang akan menjadi benteng kita yang kuat dalam menghadapi musuh iman kita. Semoga Tuhan memberkati kita.